Salatullah salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada halaman ke 97 saja, muqaddimah terakhir malam ini. Di sini ada bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan 99 nama yang tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sangat penting sekali, karena di antara kaidah penting dalam pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dipersempit. Artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada 99 nama yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang mengamalkannya maka dia masuk surga. Ulama mengatakan hadis ini bukan pembatasan, dan itu dikemukakan oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan yang disepakati oleh jumhur para ulama. Adapun dalilnya di sini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pada halaman ke-49-nya, ma asaba 'abdan hammun wala haznun faqala Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amati nasiyati biyadi madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tsarta, di sini syahid, aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan an yata'allamaha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan ataupun kesusahan. Ini salah satu obat
dari Nabi SAW, kalau antum terkena masalah yang mengakibatkan hidup kita sedih dan susah. Kemudian dia mengucapkan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba, anak dari hamba, anak dari hamba perempuan, ubun-ubunku ada di tangan, hukummu berlaku pada diriku, dan sungguh adil keputusan. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau memiliki, yang dengannya engkau menamai dirimu, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Di sini syahidnya, atau yang engkau simpan dalam ilmu kegaibanmu. Kalimat yang kau simpan dalam ilmu kegaibanmu menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan. Cuman yang kita ketahui 99 nama, yang kita tidak ketahui banyak karena Allah tidak menyebutkan. Apalagi setiap kitab-kitab langit, Taurat, Injil, Zabur, itu juga menyebutkan nama-nama Allah yang akan berbeda dengan nama-nama yang ada dalam Quran tentunya. Kemudian untuk engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihan dan kesusahan. Kalau kita baca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kesedihan, Allah akan hilangkan kesusahan, dan Allah ganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Hadis ini jelas bahwa 99 nama Allah itu bukan pembatasan. Sama ketika kita bicara soal para nabi. Yang kita kenalkan 25 nabi dan rasul. Yang tidak kita kenal banyak. Seperti hadis Abi Dzar Al-Ghifari, jumlah para rasul itu 315. Itu yang dihasankan hadisnya. Tapi ketika bicara jumlah para nabi, memang sebagian melemahkan. Ada yang mengatakan 120, ada yang mengatakan 124 ribu kan. Tapi ini menunjukkan banyak para nabi. Cuman yang kita kenal 25 nabi saja. Sama dengan malaikat juga gitu. Maka ketika kita membahas nama-nama Allah pun, ulama mengatakan bahwa 99 nama itu bukan pembatasan. Baik, kemudian pada bab berikutnya, tidak sahih hadis yang menyebutkan secara keseluruhan Al-Asma'ul Husna dan penjelasannya serta makna pengamalan. Di sini pengarang membawakan hadis Nabi SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurangi 1, yang barang siapa mengamalkannya, dia masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, tidak membatasi nama-nama Allah dengan bilangan tersebut, tetapi menunjukkan akan keagungan dan kebesaran pahala orang yang mengamalkan 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, ikhwan, memang ada riwayat. Banyak di sini oleh pengarang disebutkan banyak riwayat, seperti riwayat dari Abdul Aziz bin Husain, dari Ayyub, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian juga riwayat dari Abdul Malik ibn Muhammad As-San'ani. Kemudian yang ketiga riwayat dari Al-Walid ibn Muslim, dan begitu seterusnya. Ya. Yang meriwayatkan bahwa ada satu redaksi hadis yang menyebutkan 99 nama, tapi riwayat ini semua lemah. Yang benar adalah 99 nama itu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan para ulama. Jadi hadis yang begitu banyak, yang berceceran, kemudian dikumpulkan oleh para ulama, sehingga jumlahnya menjadi 99 nama. Adapun satu redaksi hadis yang menyebutkan 99 nama, tidak ada yang sahih. Itu maksudnya.
Tidak ada yang sahih. Jadi ini diambil dari beberapa riwayat, kemudian dikumpulkan sehingga terkumpulah menjadi 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa baca sendiri. Tapi di sini ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ketika menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mengamalkannya dia masuk surga. Maksud mengamalkan di sini artinya satu, menghafalnya. Menghafal 99 nama Allah. Yang kedua, mengetahui makna-maknanya. Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, Al-Aziz itu apa, Al-Ghafur itu apa. Kita paham makna-makna. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan nama-nama yang sudah kita hafal dan kita pahami sesuai dengan permintaan. Kalau kita minta ampun, ya kita perbanyak mengatakan ya Ghafur. Kalau kita minta dirahmati, kita katakan ya Rahman, dan begitu seterusnya. Kalau kita minta rizki, ya Razzaq, sesuai dengan nama-namanya. Dan yang keempat, berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Kalau kita berhadapan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut Ismu Al-Jamalah, nama-nama Allah yang indah, maka kita berusaha untuk menirunya. Tapi kalau berhadapan dengan Ismullah Al-Jalalah, nama-nama Allah yang agung, yang besar, maka berusaha untuk mengamalkan lawannya. Yang sudah saya jelaskan bahwa nama-nama Allah itu terbagi dua. Ada Ismul Jamalah, nama-nama Allah yang indah, maka kita disuruh menirunya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud. Itu kan kelembutan. Nah, kita berusaha menirunya. Tapi ada nama-nama Allah itu yang disebut Ismul Jalalah, yang mengandung keagungan Allah. Seperti Al-Khaliq. Maka kita berusaha kebalikan daripada Al-Khaliq. Kita ini makhluk. Jangan menjadi Tuhan. Kita ini makhluk. Al-Mutakabbir, sombong, jangan sombong. Kita ini harus mutawadi. Kita harus rendah diri. Jadi kalau berkenaan dengan Ismul Jalalah, kebalikannya. Tapi kalau Ismul Jamalah, maka kita berusaha mencontohnya. Jadi makna hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengamalkannya maka dia masuk surga. Maksudnya kalau dia melakukan 4 hal. Pertama, menghafalnya. Yang kedua, mengenal makna-maknanya. Yang ketiga, berdoa dengannya. Yang keempat, berusaha mengamalkan isinya. Itulah makna hadis, barang siapa yang mengamalkannya masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke halaman ke-106 ini yang paling penting kita bahas, kita akan bentangkan panjang lebar di sini. Kesalahan, bahkan kesesatan dalam pembahasan al-asma wa sifat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mu'allif hafidhahullah taala ingin menjelaskan kepada kita dan ingin meluruskan. Karena di masyarakat itu ada orang-orang yang tidak paham dengan fungsi daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga banyak yang terjerumus kepada kesalahan dan penyimpangan, bahkan sampai kepada bid'ah dan kesyirikan. Makanya beliau ingin meluruskan supaya jangan menghilangkan keberkahan nama-nama Allah, jangan menghilangkan keajaiban-keajaibannya dengan salah kaprah ketika memahami dan mengamalkannya. Saya sudah ringkas di sini. Ada sekitar 10 poin yang beliau sebutkan di sini. Pertama, beliau mengatakan di sini bahwa di antara bentuk penyimpangan itu adalah sebuah makalah yang beredar akhir-akhir ini, kata beliau, di tengah orang-orang awam yang jahil. Penulis makalah tersebut menjelaskan bahwa setiap nama Allah memiliki khasiat yang mujarab dalam menyembuhkan penyakit tertentu.
seperti penyakit mata, obatnya dengan memperbanyak nama Allah yang ini. Penyakit telinga, obatnya adalah dengan menyebut nama Allah yang itu. Penyakit tulang, obatnya yang ini. Sakit kepala, obatnya yang itu. Dan begitu seterusnya, kata beliau. Dan ini sebuah kebatilan, kata beliau. Allah tidak turunkan padanya keterangan dan tidak ada landasan yang menopang manapun menguatkannya. Bahkan tidak ada dalam zikir-zikir yang disyariatkan ataupun cara pengobatan Islami kecuali tersusun dari dua kata yang sempurna, dan tidak pernah ada zikir dengan cara mengulang-ulang penyebutan satu persatu nama Allah seperti yang dikatakan penulis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang timbul pertanyaan dari kesalahan pertama ini. Apakah nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan obat? Seperti umpamanya Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an bisa dijadikan obat karena Qur'an itu kan asy-syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu bisa menjadi obat, salah satunya dengan cara ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Lah bagaimana dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Maka pada dasarnya mengobati dengan nama-nama Allah itu disyariatkan. Contoh disebutkan dalam Sahihaini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal maridha, Rasul apabila menjenguk orang sakit, fada'alah, maka Rasul selalu mendoakan orang sakit itu kesembuhan. Kemudian beliau membaca adhibil ba'sa rabban nas ashfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa rabban nas, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah penyakit orang ini. Sembuhkanlah karena engkau zat yang maha penyembuh, dan tidak ada penyembuhan kecuali yang datang dari penyembuhan yang tidak berbekas sama sekali. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut nama-nama Allah kan. Rabban nas itu nama Allah, Asy-Syafi gitu ya. Artinya nama-nama Allah itu bisa dijadikan obat kan? Bisa dijadikan obat. Secara tajribah juga sama. Artinya secara praktek memang sudah banyak dipraktikkan. Bahkan hadis yang barusan kita tadi bacakan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kesedihan ataupun kebingungan, itu kan bagian daripada penyakit. Sedih, bingung, stres, itu kan penyakit jiwa kan begitu ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita, disuruh membaca Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, dan begitu seterusnya. Kalau kita membaca doa ini, kata Rasul apa? Maka akan menghilangkan setiap stres, setiap bingung, setiap sedih yang ada pada diri kita. Lihat susunan doa ini menganjurkan kepada kita untuk apa? Menyebut nama Allah kan, as'aluka bikulli ismin huwalah. Aku meminta dengan nama yang engkau beri nama dirimu. Artinya kan secara umum Asmaul Husna itu bisa dijadikan obat kan begitu. Tapi maksudnya di sini pengarang, maksudnya yang salah kaprah itu ketika kemudian menentukan satu nama Allah, kemudian diulang-ulang nama itu untuk penyebutan tertentu atau penyembuhan tertentu, padahal tidak ada dalil secara nas Quran dan Sunnah, itu yang jadi masalah. Seperti umpamanya kalau seandainya antum punya penyakit budak, apa budak gitu ya, keluar conge itu apa ya.
Maka antum memperbanyak nama Allah As-Sami, 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 kan itu ya. Ya Allah sembuhkan diriku, Engkau zat yang maha mendengar, maha mendengar, maha mendengar. Ini tidak ada dalilnya seperti ini, kawan. Atau yang buta, ya basir, ya basir, ya basir gitu ya. Atau mungkin antum yang sudah tua, sudah 70 tahun, jalan pun sudah susah, pengen tulangnya kuat, antum menyebut nama Allah ya qawi, ya qawi, ya qawi gitu ya. Ya qawi biar kuat kan ini. Ya tetap aja antum enggak akan kuat. Karena tidak bisa pengobatan seperti itu. Ataupun yang kalau stres gitu ya, usaha kok selalu pusing kepala kan gitu ya, karena nggak laku. Akhirnya antum berdoa ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya kaya, ya kaya, ya kaya. Tetap aja miskin. Karena nggak ada dalilnya. Ya. Jadi pengobatan itu ikhwatu fiddin sudah saya terangkan kepada antum. Ada 3 jenis pengobatan. Yang 2 dibolehkan, yang 1 tidak boleh. Yang pertama bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena pengobatan itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Seperti minum madu, habatus sauda, minyak zaitun, bekam, macam-macam kan gitu. Itu kan ada nasnya. Ataupun mungkin tidak ada nasnya secara Al-Quran dan Sunnah, tetapi secara riset penelitian memang itu obat. Seperti antum beli obat di apotek gitu kan, obat sakit kepala nanti ini obatnya, obat sakit perut ini obatnya. Ya memang sudah diteliti itu. Tidak mungkin kemudian apoteker atau dokter ngasih resep yang tidak ada hubungan dengan penyakit kan begitu. Itu sudah tajribah, memang terbukti, walaupun tidak menyembuhkan secara mutlak tidak, tetapi kan terbukti banyak yang sembuh. Ya, itu boleh. Lah yang terakhir yang tidak boleh itulah yang kemudian kata para ulama menjadikan sebab penyembuhan yang bukan penyembuhan. Ja'ala sabab ma laisa bisababi. Menjadikan sebab yang bukan sebab, ini syirik kecil. Enggak boleh. Ya, makanya ini masuk di sini. Kesalahan pertama adalah dengan menentukan nama-nama Allah untuk menyembuhkan penyakit tertentu dengan mengulang-ulang satu nama Allah itu dengan tujuan penyakit tertentu. Ini tidak ada. Ini yang pertama yang disebut kesalahan oleh pengarang di sini. Kemudian yang kedua, kata beliau, sebagian orang menjadikan nama-nama Allah itu sebagai jimat ataupun jampi-jampi yang digantungkan di mobil, di rumah-rumah, untuk penjagaan, untuk perlindungan dari penyakit hasad dan selainnya, santet, sihir, tukang tenun dan yang semacamnya. Ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan karena tidak pernah diajarkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan nas-nas syariat melarang akan hal itu, sebagaimana Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan. Maksudnya gini, kawan. Memang terjadi silang pendapat di antara para ulama. Kita tidak meragukan ada perselisihan tentang hukum menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan jimat. Memang ada 2 pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Di antara yang membolehkan adalah alasan mereka boleh menggunakan Al-Quran ataupun nama-nama Allah dan sifatnya, jadikan semacam jimat gitu ya. Tapi isinya Al-Quran atau nama Allah di situ. Yang membolehkan adalah seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perhatikan kata-katanya. Hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha mimma laysa fihi Qur'anun wa nahwu. Semua hadis yang melarang mengenai menggantungkan jimat dan yang lainnya, ini yang berkaitan bukan Quran. Artinya selain Al-Quran memang dilarang, tidak boleh. Seperti isi jimat itu pakai bahasa jin, bahasa daerah, bahasa yang tidak bisa dipahami.
Itu yang dilarang. Tapi Quran ini tidak dilarang, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan fa amma ma fihi dzikrullahi fala nuhiya fi. Tapi kalau ada di dalam jimat-jimat itu zikir kepada Allah, maka tidak dilarang. Fa innahu innama yaj'alu litabarruk bihi wa ta'awud bi asma'ihi wa dzikri. Kata beliau, adapun apabila ada penyebutan nama Allah, maka tidak ada larangan. Hal tersebut dijadikan sebagai bentuk tabarruk saja, mencari berkah atau ta'awud dalam rangka meminta perlindungan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diperkuat oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi juga mengatakan, menukilkan perkataan Imam Malik, apa katanya? La ba'sa bi ta'liqil kutubi lati fiha asmaullahi azza wajal ala a'naqil marda ala wajhi tabarruk. Tidak mengapa menggantungkan sebagian jimat, lembaran yang ada nama-nama Allah pada leher orang sakit untuk mencari berkah kesembuhan. Ini ulama yang membolehkan. Ya. Tetapi yang kuat melarang. Dan ini dikuatkan, dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya adalah ulama mengatakan wahtajjaha ula lamma dhahabu ilaihi bima ya'ti umumun nahyi fil ahadithi wala mukhassas lil umum saddan lidzari'ah fa innahu yufdi ila ta'liqi mattafaqa ala tahrimihi atau mattufiqa ala tahrimihi. Kemudian annahu idza uliq fala budda an yamtahinahu al mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah. Ulama yang melarang karena ada 3 alasan. Kenapa kita dilarang menjadikan jimat itu dari nama-nama Allah ataupun dari Quran itu sendiri? Karena 3 alasan. 1, keumuman larangan dalam hadis Nabi SAW dan tidak ada yang mengkhususkannya. Hadis tadi kita jelaskan, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka tidak akan disempurnakan. Ini kan umum. Apapun yang digantungkan, mau Quran, mau selain Quran, mau nama Allah, mau selain nama Allah, masuk pada hadis ini. Yang kedua, dalam rangka menutup jalan menuju ke arah kesyirikan, karena hal ini bisa mengantarkan kepada apa yang disepakati keharamannya. Artinya dikhawatirkan orang itu nanti bukan tergantung kepada Allah, tapi tergantung kepada jimatnya. Memang isinya Quran, isinya nama-nama Allah, tapi kemudian harapannya lebih kepada gantungan dibandingkan kepada Allah. Dan ini mengantarkan kepada kesyirikan, kan begitu. Apalagi kalau sudah terlalu yakin gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila digantungkan di pakaian atau ditaruh di celana atau di dompet atau yang semasamnya, dipastikan tidak mungkin orang ingat. Terkadang lupa. Ketika lupa mungkin dia masuk ke toilet-toilet, ke tempat-tempat najis dalam rangka buang hajat. Itu sama aja menghinakan Quran, kan? Menghinakan nama-nama Allah dimasukkan ke tempat-tempat kotor seperti ini. Lah dari sini 3 alasan ini, maka para ulama melarang. Dan dipertegas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan annaha la tajuz wa hadha huwal ma'ruf an Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma wa jama'atun minas salafi wal khalaf qalu la yajuz ta'liquha walau kanat minal qur'ani saddan lidzari'ati. Kemudian dia mengatakan tidak boleh menggunakan jimat dengan Al-Quran, karena telah ma'ruf di antara sahabat yang melarang dengan keras adanya tentang masalah ini adalah Abdullah bin Mas'ud, melarang tidak boleh. Kemudian Hudzaifah bin Yaman melarang. Bahkan para ulama dulu dan sekarang mereka mengatakan tidak boleh menggantungkan jimat walaupun dengan Quran atau nama-nama Allah untuk menutup jalan menuju kepada kesyirikan. Intinya bahwa tidak perlu kita gantung-gantung nama-nama Allah dalam rangka sebuah jimat, ya. Karena sudah dijelaskan alasannya tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini kesalahannya adalah di antara kesalahan dalam hal ini ada yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menjadikan nama-nama Allah sebagai hiasan di dinding atau bahasa kita kaligrafi. Yang dengannya orang melihatnya akan terpesona dengan keindahan tulisan,
dan keindahan hiasan serta warna-warni tulisan tersebut. Adapun pengaruh nama-nama tersebut dalam hati berupa ketakutan, keimanan, dan dalam kebaikan amal perbuatan, maka tidak terwujud sama sekali dalam perbuatan yang tidak disyariatkan tersebut. Maknanya begini, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nama-nama yang indah dan sifatnya yang sempurna. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu nama-namanya? Supaya kita merenungkan nama-nama itu, supaya kita mengamalkan isinya, menghafalkannya, memahaminya, mendakwahkannya. Adapun sekedar digantung dalam sebuah kaligrafi, manfaatnya apa? Untuk keimanan orang, umpamanya kita lihat banyak di rumah-rumah kaum muslimin ada nama-nama Asmaul Husna kan dalam bentuk kaligrafi kan. Tapi orangnya tak sholat, di rumahnya masih gibah, ya kan? Masih juga makan riba di situ. Kemudian tidak mau sedekah, bakhil, macam-macam kan gitu. Pengaruhnya apa? Padahal di depannya itu terpampang Asmaul Husna besar kali kaligrafinya, sampai orang terpukau bulan nengoknya. Padahal sebenarnya Asmaul Husna itu bukan itu maksudnya. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memberitahu nama-nama Allah dan kemudian kita berusaha mengamalkannya masuk surga itu. Saya sudah katakan 4 perkara tadi. Kita disuruh menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya dan berdoa dengannya. Tidak ada disuruh menggantungkannya di situ. Yang kadang-kadang kita saksikan, terkadang nama Allah dengan nama Muhammad itu sejajar. Ini saja sudah salah kan, sejajar. Kalau presiden dengan Pak Wapres nggak masalah lah kan, sejajar kan. Nah, walaupun presiden lebih tinggi kan, janganlah disamakan. Tetap nama Allah harus lebih tinggi dibandingkan nama Muhammad. Itu saja secara peletakan sudah salah kan gitu ya. Jadi intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, pengarang ini mengatakan bahwa kalau bisa jangan hanya sekedar jadikan tulisan kaligrafi yang hanya dinikmati keindahannya, tapi nama-nama Allah itu tidak melahirkan perasaan takut, perasaan harap, semangat beramal, semakin kita rajin beribadah. Jadi apa manfaatnya kalau sudah digantung? Itu maksudnya. Ini kesalahan yang ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang larangan memasang kaligrafi, sebenarnya jangan cerita Asmaul Husna. Quran sajalah yang banyak kan. Kaligrafi itu kan kebanyakan dari Quran kan itu ya. Ayat tertentu yang dibuat kaligrafi cantik-cantik, ditaruh di rumah, kadang di musola, di masjid dan begitu seterusnya. Sebenarnya 4 mazhab itu semua melarang. Saya akan sebutkan ya perkataan 4 mazhab ini. Pertama dari mazhab Hanafi, dikatakan oleh Imam Ibnu Nujaim yang wafat pada tahun 970 Hijriah mengatakan, "Walaysa bimustahsan kitabatul Qur'ani 'alal maharibi wal jidran lima yakhafu min sukutil kitabati wa antuta," kata beliau. Bukan tindakan yang baik, kata beliau, menuliskan ayat Al-Quran di mihrab-mihrab atau di dinding-dinding karena dikhawatirkan tulisannya jatuh kemudian diinjak. Ini menurut siapa? Ibnu Nujaim dari kalangan mazhab Hanafi. Kemudian hal yang sama juga dikatakan Imam Ibnu Abidin, ini mazhab Hanafi juga yang wafat pada tahun 1252 Hijriah. Beliau mengatakan wa tuqrahu kitabatul Quran wa asma'ullahi ta'ala ala dirhami wal maharibi wal jidran wa ma yufrash wallahu ta'ala a'lam. Beliau mengatakan dibenci, kata beliau, menuliskan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah di mata-mata uang, di mihrab-mihrab, di dinding-dinding, atau semua benda yang dibentangkan. Ya termasuk kaligrafi kan di sini kan. Ini mazhab Hanafi. Kita beralih kepada mazhab Maliki. Sebutkan Imam Qurtubi. Ma'ruf Qurtubi seorang mufassir, ahli tafsir. Sering kalau kita mentafsirkan Quran dinukilkan perkataan Imam Qurtubi. Dia mazhab Maliki. Kata Imam Qurtubi, wa min hurmatihi alla yuktab alal ardi
wala ala haitin kama yuf'al bihi fil masajid al muhdatsah. Di antara kehormatan Al-Quran, tidak boleh ditulis di tanah atau di atas tembok sebagaimana yang terjadi pada masjid-masjid baru-baru ini. Ini di zaman Imam Qurtubi sudah ada kaligrafi itu. Apalagi zaman sekarang makin ada sekolahnya lagi, malah sekolah kaligrafi kan itu. Ini yang mengatakan siapa? Al-Qurtubi, bukan Abu Merah ya. Al-Qurtubi yang mengatakan. Kemudian juga Al-Qurtubi meriwayatkan riwayat dari Muhammad ibn Zubair bahwa beliau pernah melihat sikap Umar bin Abdul Aziz terhadap orang yang menulis kaligrafi Al-Quran dan diletakkan di dinding itu. Disebutkan Ra'a Umar ibnu Abdul Aziz ibnan lahu yuktab, atau Ra'a Umar ibni Abdul Aziz ibnan. Umar bin Abdul Aziz pernah melihat anaknya di sini yaktubul Quran, anaknya menulis Al-Quran ala haitin, di dinding, fadharabahu, tiba-tiba dia memukulnya. Lihat, anaknya Umar bin Abdul Aziz dilarang sama bapaknya. Kemudian juga disebutkan oleh Muhammad Ilyisi. Ilyisi ini yang wafat tahun 1299 Hijriah, ini dari madzhab Maliki juga mengatakan, wa yambagi hurmatu naqsil Qur'ani wa asma'illahi ta'ala mutlaqah. Selayaknya tidak dicegah semua bentuk seni tulisan Al-Quran atau nama-nama Allah. Kemudian lita'diyatihi ilal imtihan, karena itu bisa menyebabkan disikapi tidak terhormat. Wa kadza naqshuha alal hitan, demikian juga dilarang memahat kaligrafi dalam tembok. Jelas sikap mazhab Maliki melarang ya. Baik, kita masuk kepada mazhab Syafi'i. Negeri kita ini mayoritas Syafi'i kan. Lihat perkataan Imam Nawawi. Wa madhabuna, apa kata Imam Nawawi? Madhab kami Syafi'i, annahu yukrah naqshul hitan wa thiyabil Quran. Dibenci, dimakruhkan menulis Quran atau nama-nama Allah di tembok ataupun baju ataupun kain. Wa bi asma'illahi ta'ala, termasuk juga menulis nama-nama Allah. Kemudian juga disebutkan oleh Muhammad Asy-Syirbini, ini juga ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 900 Hijriah itu. Beliau mengatakan wa yukrahu kutubul Qur'ani ala haitin walau li masjidin wa thiyabin wa ta'amin wa nahwi dzalik. Dibenci menuliskan Al-Qur'an di dinding meskipun milik masjid atau di baju atau makanan atau yang semacamnya. Dan juga Imam Syarwani juga sama, yang wafat tahun 1301 Hijriah, yukrahu kutubul Quran. Beliau mengatakan apa? Naam yukrahu kutubul Qur'ani ala haitin wa saqfin, dibenci menuliskan Quran di dinding atau atap. Kemudian Suyuti juga mengatakan wa tukrahu kitabatuhu alal hitan. Para ulama madhab kami Syafi'i mengatakan dibenci menuliskan Al-Quran di dinding. Ini madhab Syafi'i. Kita beralih kepada madhab Hambali yang paling mudah, Ibnu Taimiyah. Madhab Hambali, apa kata Ibnu Taimiyah? Wa amma kitabatul Qur'ani alaiha fayushbihu kitabatal Qur'an ala dirhami wad dinari, walakin yamtaz hadha bi annaha tu'ad ila nari ba'dal kitabati wa hadha kulluhu makruh fa innahu yufdi ila ibtidhalil Qur'ani wa imtihanihi wa wuqu'i fil mawadi allati yutanazzah al-Qur'an anha. Hukum menuliskan Al-Quran di lempengan perak sebagaimana hukum menuliskan Al-Quran di mata uang dinar dan dirham. Bedanya tulisan di lempengan perak dibakar lalu setelah diukir, dan ini semua dibenci karena bisa menjadikan sebab pelecehan Al-Quran dan disikapi tidak terhormat atau diletakkan di tempat yang tidak selayaknya diletakkan. Kemudian juga Imam Ibnu Mufli mengatakan yukrahu kitabatul Qur'ani ala dirham inda adz-dzarbi, mengatakan dibenci menulis Al-Quran pada mata uang ketika proses pembuatannya. Dan juga Al-Buti wa tukrahu kitabatul Quran ala dirham wa dinar wal hayasati, dibenci menuliskan Al-Quran di mata uang dirham dan dinar atau lempengan-lempengan logam dan yang lainnya. Intinya bahwa
hampir semua ulama madhab melarang. Ya, melarang kan di sini. Kenapa? Karena faedahnya itu untuk ketakwaan kita tidak ada gitu maksudnya. Karena yang disuruh, kenapa Allah mengenalkan nama-namanya lewat Al-Quran atau lewat hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW itu, disuruh mengamalkan, dihafal, kemudian dipahami, kemudian diamalkan dan dijadikan doa, bukan digantung gitu maksudnya. Ini saya hanya menukilkan ulama mazhabnya. Terserah antum lah. Kalau antum masih ngayal ya terserah. Kan itu. Taib, ini kesalahan yang keempat. Kesalahan ketiga. Sekarang masuk kesalahan yang keempat. Di antara kesalahan pula dalam hal ini adalah prasangka sebagian orang bahwa makna hadis barang siapa yang mengamalkannya masuk surga, maksudnya menjadikan nama-nama Allah sebagai wirid harian mereka, baik pagi maupun petang, ataupun mereka menjadikannya sebagai zikir setelah sholat wajib. Bahkan sebagian mereka mengulang-ulang satu nama Allah hingga puluhan kali atau ratusan kali. Semua ini adalah perbuatan yang tidak diperintahkan alias bid'ah, yang tidak ada dalil akan disyariatkan, dan telah dijelaskan makna mengamalkan nama-nama Allah yang tadi saya sudah katakan. Ya. Jadi ada orang yang salah paham dengan hadis Nabi bahwa Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengamalkannya maka dia masuk surga. Akhirnya kemudian hanya sekedar dijadikan wirid saja. Kadang-kadang diulang-ulang satu nama itu aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu kan. Nah, ini tidak ada contoh. Karena tadi sudah saya katakan 4 poin dalam hadis tadi yang disebutkan para ulama, menghafal, mengetahui maknanya, berdoa dengannya, dan berusaha mengamalkannya. Itu maksud hadis ini. Bukan untuk dijadikan wirid-wirid tertentu, kecuali memang ada dalilnya, maka tidak masalah. Karena begini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang berdalil, pamannya dia menggunakan wirid Allah, 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 atau disingkat huwa, 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 hu, jadi hu jadinya kan. Ya, kan ada tuh yang begitu. Bukan tidak ada dalilnya. Mereka ada dalilnya juga. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim itu, la taqumus sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan tegak pada hari kiamat, tidak akan tegak kiamat sampai tidak disebut lagi di bumi ini Allah, Allah, Allah. Berarti di sini boleh kita berzikir dengan mengulang-ulang kalimat Allah, 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 atau kemudian disingkat huwa, 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 atau disingkat hu. Gitu ya. Dalilnya ini. Ya. Para ulama membantah, seperti yang disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, dia mengatakan, yang dimaksud hadis ini la taqumu hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai dikatakan di bumi itu kalimat Allah, Allah, yang dikeluarkan Imam Muslim di sini. Kata beliau, maksudnya di sini artinya at-tauhid, bukan lafaz Allah, Allah di sini. Kalau diartikan berarti tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak disebut lagi padanya at-tauhid. Sudah tidak ada yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ya kiamat dibangkitkan, udah nggak ada yang bertauhid lagi. Itu beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan di sini, kata beliau, saya akan bacakan perkataan beliau di sini. La taqumu hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah, rawahu Muslim. Wal murad, adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah qauluhu la ilaha illallah. Dan ini disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, bahwa yang dimaksud kalimat Allah, Allah di sini tidak akan terjadi kiamat
sampai di bumi tidak ada lagi yang menyebut la ilaha illallah. Gitu maksudnya hadis ini. Bukan Allah Allah Allah, walaupun lafadznya memang Allah Allah, tapi kan hadis ini kan harus ada keterangan ulama. Kita tidak bisa letterlek hadis kan, dohir hadis seperti itu kita pahami, sehingga langsung kita simpulkan. Kita harus melihat penjelasan para ulama. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah membantah. Dimaksud Allah Allah di situ maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena ada riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad yang menjelaskan riwayat itu. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Jadi karena ada riwayat yang lain yang menegaskan kalimat la ilaha illallah, berarti yang dimaksud hadis yang pertama bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada yang menyebut Allah Allah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan maksudnya la ilaha illallah, gitu maksudnya. Berarti kalau kita berzikir la ilaha illallah enggak ada masalah. La ilaha illallah, ilaha illallah, enggak masalah. Tapi kalimat Allah 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 menurut pendapat Bakar Abu Zaid maksudnya harus ada yang ditiadakan, harus ada yang ditetapkan, baru itu disebut tauhid. Kalau Allah saja belum dikatakan tauhid. Kenapa? Karena belum ada yang dibuang. Kan sesembahan di bumi kan banyak. Ada yang menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah sapi, menyembah gajah, macam-macam disembah. Ya, termasuk juga ada yang menyembah Allah kan begitu. Karena sesembahan banyak ini, maka yang batil dibuang. La ilaha, yang hak ditetapkan. Itu maksudnya. Itu baru tauhid. Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. Kalimat Allah bukan tauhid, karena belum ada yang dibuang. Itu kan penetapan saja. Makanya kemudian kalimat Allah belum dikatakan tauhid sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu baru kalimat tauhid. Itu maksud yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di sini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang keempat. Yang kelima, beliau mengatakan di sini selain hal yang lebih ekstrim daripada itu lagi. Masalah ini adalah keyakinan sebagian orang bahwa setiap nama Allah memiliki keistimewaan dan rahasia, dan bahwasanya setiap nama Allah memiliki khadim, pembantu religi yang akan membantu orang yang tekun berzikir dengannya. Sebagian orang yang menelusuri jalan ini meyakini bahwa mereka dapat menyingkap hal-hal yang gaib dan yang tersembunyi bagi makhluknya, sementara sebagian lain meyakini bahwa nama Allah yang agung dapat membuka hal yang tertutup, mendatangkan karamah dan memperoleh hal-hal yang luar biasa. Nah, ini kan pintu khurafat, dan saya pernah alami dulu waktu masih kecil di desa saya di Jawa Barat tuh. Dan orang-orang dulu banyak khurafat ya. Rata-rata terjadi di perguruan-perguruan silat biasanya. Nanti ada amalan-amalan tertentu yang terkadang itu amalan-amalan itu nama-nama Allah tuh. Ya. Jadi kalau diamalkan nih nama-nama Allah tertentu dibaca sekian kali itu nanti akan datang jurus-jurus macam-macam. Keluar jurus harimau, keluar jurus kerasakti apa. Kita digerakkan sendiri itu. Nah, ini kan diyakini ada khodamnya, itu jin setan itu. Nggak ada hubung kait nama-nama Allah dengan khodam, nggak ada. Ini kan menjerumuskan kepada khurafat ya. Dan itulah dijadikan pintu masuk para dukun. Para dukun tuh masuk lewat sini. Karena begini ikhwan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sebuah kebenaran itu kalau nampak 100%, sebuah kebatilan itu kalau nampak 100% gak akan diterima. Tapi kalau dibumbui 50% yang batil, 50% yang hak, pasti diterima orang. Kenapa? Karena tercampur mana hak mana batil sehingga orang tak tahu. Kalau kebatilan nampak 100%, orang gak mungkin mau menerima. Tapi kalau sudah dicampur dengan yang hak yang batil, itu tertutupi yang batil, nampak yang hak, orang masuk di situ. Oh, ini mantap ini katanya perguruan silat ini ada amalan-amalannya, diajarkan amalan Asmaul Husna.
Dan siapa yang membacanya dia akan sakti, mandraguna dan begitu seterusnya. Ini enggak khurafat, ikhwan. Asmaul Allah bukan untuk itu. Ya. Asmaul Husna itu untuk memasukkan kita ke sorga dengan cara menghafalnya, memahaminya, berdoa dan berusaha untuk mengamalkan isinya. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, di sini sebuah kesalahan juga kata beliau. Di antara kesalahan adalah yang dilakukan sebagian hamba dalam munajat atau berdoa kepada nama-nama Allah dengan menyebut aku beribadah kepada nama Rabbku atau aku sujud kepada nama Rabbku. Kita tidak boleh mengatakan demi nama Rabbku, karena kalimat itu tidak diajarkan. Makanya ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la atau fasabbih bismi rabbikal azim, dijelaskan Nabi SAW di sini diperintah Allah dengan menyatakan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Artinya menyebut nama Allah itu dalam rangka mensucikan, bukan dalam rangka memanggil berdoa, ya, bukan menyebut nama Rabb, tetapi langsung ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Itu maksudnya, ya. Tidak usah dikatakan namanya dengan menyebut nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Tidak perlu, langsung ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Itu maksudnya. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, di antara kesalahan dalam hal ini pula apa yang diucapkan oleh sebagian orang dalam doanya dengan menunjukkan doanya kepada sifat-sifat Allah, seperti wahai rahmat Allah, wahai ampunan Allah, wahai kemuliaan Allah, wahai wajah Allah, wahai tangan Allah, atau yang sejenisnya. Ini tidak boleh, karena sifat itu sifat itu bukan menunjukkan zat, walaupun setiap zat itu punya sifat, kan itu. Tapi sifat itu bukan zat. Yang kita panggil zatnya, bukan sifatnya, ya. Makanya yang kita panggil itu nama-nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, bukan sifat-sifatnya, ya. Karena berdoa dengan sifat itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak dibolehkan kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menulis bantahan kepada seorang ahli bid'ah di zamannya namanya Al-Bakri, sehingga kitabnya disebut Rad al-Bakri. Beliau mengatakan ada rincian antara meminta dan antara isti'adzah. Kalau meminta perlindungan dengan sifat-sifatnya nggak apa-apa. Meminta perlindungan, isti'adzah, ya, maksudnya isti'adzah, meminta perlindungan dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam rangka meminta, maka tidak boleh, harus menyebut namanya, bukan sifatnya. Langsung ya Rahman, ya Rahim, jangan ya Qudratullah, ya Izzatullah, ya Azamatullah, tidak boleh seperti itu. Langsung saja ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, dan begitu seterusnya. Ini disebutkan begitu. Kemudian yang nomor 7, nomor 8. Di antara kesalahan dalam hal ini pula adalah pemakaian nama selain nama Allah yang disandarkan kepada kalimat abdu, seperti Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, Abdul Umar, dan yang semacamnya. Tidak boleh kalimat abdu disandarkan kecuali kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Razak. Karena kalimat abdu ini penghambaan. Kalau kita sandarkan kepada selain Allah, berarti menyandarkan penghambaan kepada selain Allah, kecuali Abdul Muthalib. Ulama mengecualikan dengan kalimat Abdul Muthalib. Alasannya, kenapa khusus Abdul Muthalib boleh? Karena Nabi SAW pernah dalam satu perangan, beliau mengatakan, ana nabi la kadzib wa ana ibnu Abdul Muthalib. Saya nabi dan saya tidak berdusta, dan saya keturunan Abdul Muthalib. Artinya Rasul menyebut kalimat Abdul Muthalib, kan, dalam hadis ini. Sehingga para ulama mengatakan
Semua abdun yang disandarkan kepada selain Allah dilarang kecuali kalimat Abdul Muthalib. Ulama mengatakan seperti itu. Walaupun kata para ulama yang lain tetap Abdul Muthalib pun tidak boleh, kecuali dalam rangka khobar, bukan dalam rangka insya katanya. Kalau dalam rangka pengkhabaran gak apa-apa. Rasul mengatakan saya ini putra Abdul Muthalib, kan menghabarkan, hanya sekedar kabar saja, ya, bukan dalam rangka insya, memerintah, melarang ataupun bertanya, bukan. Kalau menghabarkan saja nggak masalah. Tapi kalau insya dalam bentuk perintah atau larangan ataupun istifham, sebuah pertanyaan, maka tidak boleh. Tetap ulama pun mengatakan tidak boleh. Seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengatakan as-shawab yang benar tahrimut ta'bid lil mutallib, haram menyandarkan kalimat abdun kepada al mutallib. Fala yajuz li ahadin an yusamma ibnahu Abdul Muthalib. Tidak boleh kalau punya anak antum kasih nama Abdul Muthalib. Kenapa demikian? Kata beliau, adapun kalimat Nabi ana Abdul Muthalib, ana ibnu Abdul Muthalib, kata Syekh Utsaimin, fahadha min babil ikhbar wa laysa min babil insya. Ini hanya penghabaran saja, bukan insya, bukan sebuah perintah, larangan atau sebuah pertanyaan, tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya tidak dibolehkan. Katakan anak kita kalau lahir Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya gitu ya. Abdul Ka'bah nggak boleh. Taib. Kemudian di sini yang nomor 9. Di antara kesalahan dalam hal ini pula adalah memberikan sebagian makhluk seperti nama Nabi SAW dan selainnya nama-nama Allah yang baik, yang khusus bagi Allah, seperti ucapan salah seorang di antara mereka, Muhammad yang maha awal, Muhammad yang maha akhir, Muhammad yang maha tinggi, yang maha zahir. Tidak boleh mensifatkan seorang nabi sekalipun dengan sifat-sifat Allah, tidak boleh. Tetap yang namanya makhluk, khalik, dibedakan, jangan disamakan. Ini yang nomor berapa? 9. Nomor 10. Kemudian juga di antara keharamannya memberi nama-nama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Enggak boleh kita memberi nama yang khusus bagi Allah. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, maksudnya gimana? Begini ya rinciannya. Memberi nama dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu ada beberapa rincian. Yang pertama, nama Allah yang disertakan dengan alif lam. Nama Allah yang disertakan alif lam, seperti umpamanya Al-Hakim, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada alif lamnya di situ kan. Ya. Maka tidak boleh memberi nama siapapun dengan nama-nama Allah yang disertakan kalimat alif lam. Antum punya anak namanya Al-Aziz, tidak boleh. Al-Hakim, tidak boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada alif lam, maka sebagian nama Allah boleh. Seperti Hakim, Aziz, boleh. Jangan kasih alif lam. Ya. Kemana Hakim? Kemana Aziz? Nah, gitu ya. Jangan pakai alif lam. Sebab kalau alif lam ini macam-macam kegunaannya. Ada listighraq, ada li ta'rif, macam-macam. Ya. Karena kalau sudah dimasuki alif lam, tidak dikenal kecuali Allah masalahnya. Karena nama-nama Allah itu ada yang sama sekali tidak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti Allah, tidak boleh. Antum punya bayi lahir laki-laki, siapa namanya? Allah, tidak boleh, kafir antum. Karena ada seorang mutanabi, seorang ahli syair di zaman salaf dulu, punya anak dikasih nama Allah, dikafirkan para ulama. Anaknya dikasih nama Allah, ulama kafirkan lah. Karena ada nama-nama khusus yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Allah Ar-Rabb, tidak boleh. Al-Khaliq, masa anaknya Al-Khaliq, tidak boleh. Itu sebagai Allah. Yang kedua, ada yang boleh. Seperti ya tadi Aziz, jangan pakai alif lam. Ya, kemudian Hakim, enggak masalah kan itu ya. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang bukan nama Allah tapi terkandung sifat kekhususan bagi Allah, ini pun tidak boleh. Memang bukan nama Allah tapi di dalamnya ada sifat-sifat yang merupakan khusus bagi Allah. Malikul Muluk, rajanya para raja, tidak boleh. Namanya para raja Allah lah kan itu.
Ahkamul hakimin, hakimnya para hakim. Ya Allah lah hakimnya para hakim. Hakim agung, ya kan? Nah, itu memang ada nama-nama yang terkandung sifat yang khusus bagi Allah. Walaupun dia bukan nama Allah, tapi kalau terkandung sifat yang khusus bagi Allah, tidak boleh. Karena begini, di zaman Nabi ada seorang sahabat yang diberi kunyah, gelar Abul Hakim. Ya, Abul Hakam. Kenapa Abul Hakam? Karena di kaumnya terkenal dia tukang mendamaikan orang. Ya, jadi kalau ada orang berselisih datang sama dia. Apabila didamaikan, damai itu. Makanya orang-orang menyebutnya Abul Hakam. Ya, bapak yang punya hukum bahasanya kan itu ya. Karena dia suka damaikan orang. Jadi satu hari berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Abul Hakam. Nama saya Abul Hakam. Kata Nabi, innallaha huwal hukmu wa ilaihil hukmu. Allah lah yang punya hukum dan kembalinya hukum kepadanya. Kemudian Abul Hakam membela diri mengatakan, ya Rasul, kaumku kalau berselisih datang kepada aku damaikan. Makanya mereka menggelari aku dengan Abul Hakam. Maka Rasul mengatakan begini saja, kamu punya anak berapa? Saya punya anak sekian. Satu yang namanya Muslim, anakku. Yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga ada juga namanya Sureh katanya. Kata Rasul, kamu Abu Sureh. Kamu Abu Sureh, bukan Abul Hakam. Suruh diganti. Disuruh ambil nama anaknya. Nah, kan? Karena kalimat Abul Hakam ini terkandung sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Nggak boleh kita sembarang ngasih nama. Ya, karena akan menyamai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, makanya dilarang seperti qadil qudar, ya qadinya para qadi, ahkamul hakimin, hakimnya para hakim, dan begitu seterusnya lah yang tadi disebutkan, atau malikul muluk, rajanya para raja, raja diraja, dan begitu seterusnya. Maka ini terlarang karena terkandung nama yang di dalamnya sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, di antara kesalahan yang banyak menyebar di zaman ini adalah hal-hal yang menunjukkan pengagungan terhadap nama-nama Allah, di antaranya dengan cara membuang kertas, buku, koran, undangan tertentu kan banyak kadang-kadang. Makanya kalau kiranya undangan-undangan makan, walimah, nikah, kadang-kadang kita tulis Quran kan di situ. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kalau antum perkirakan, ini nanti disebar, takut dibuang, takut tercecer, takut gimana kan, nanti dihinakan. Gak usah ditulis aja lah kan itu. Ya, gak usah ditulis, supaya jangan dihinakan maksudnya. Tapi kalau antum yakin gak akan dihinakan, ya gak ada masalah. Nah, ini juga yang harus dipahami tentang kesalahan-kesalahan dengan dalam bab nama Allah. Dan yang terakhir pembahasannya adalah bahwa nama-nama Allah itu ada tingkatan-tingkatan. Bahkan ada nama Allah itu kalau kita berdoa dengan nama itu, bertepatan dengan berdoa dengan nama itu yang kita sebut, maka pasti mustajab. Itulah yang disebut dengan Ismul A'zam. Jadi dari nama-nama Allah itu ada namanya Ismul A'zam. Nama-nama yang agung yang kita tidak tahu yang mana satu dari 99 nama itu. Yang jelas ada di situ. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kenapa Allah sembunyikan?" Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, maka seperti Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, supaya kita semangat mencarinya. Maka begitu juga Ismul A'zam dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala disembunyikan oleh Allah supaya kita semangat mempelajarinya, semangat mengamalkannya, semangat menghafalnya. Nah, makanya ada tingkatan-tingkatannya di sini. Ya, makanya di sini ada hadis yang mengatakan, laqad sa'alallah bismil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika dia diminta dia memberi, dan jika dia memohon pasti akan dikabulkan permohonannya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan Allah, Rabb, Al-Hayyu, Al-Qayyum, macam-macam perselisihan ulama, tapi tidak ada dalil yang jelas tentang Ismul A'zam itu. Ya, hanya diperselisihkan, ada dengan Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rabb, Allah, Allahumma, dan begitu seterusnya.
Wallahu alam. Ini mukadimah terakhir. Insyaallah mungkin minggu depan kita masuk pada bukunya, mempelajari Asmaul Husna dari kalimat Allah dan seterusnya sampai 99 nama. Wallahu alam. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.